Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana hidup kita berubah begitu drastis hanya karena teknologi komunikasi? Coba bayangkan, dahulu kita harus menunggu berhari-hari untuk menerima kabar lewat surat. Sekarang semua bisa tersampaikan dalam hitungan detik lewat pesan instan, video call, atau media sosial. Tetapi di balik semua kemudahan itu, ada konsekuensi besar yang tidak bisa kita abaikan. Hari ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu pengaruh teknologi komunikasi terhadap dinamika sosial masyarakat multikultural di Indonesia. Saksikan video berikut. Teknologi komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Internet, smartphone, media sosial, semuanya mengubah cara kita bekerja, belajar, bahkan bersosialisasi. Di negara multikultural seperti di Indonesia, perubahan ini berdampak sangat luas. Kita tidak hanya menghadapi pergeseran teknologi, tetapi juga dinamika sosial, budaya, bahkan politik. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, soal orang tua kini berkomunikasi lewat WhatsApp grup keluarga. Perubahan Anak cara muda berpikir, lebih banyak berinteraksi, waktu di dan TikTok membentuk dan Instagram identitas. daripada di ruang Teknologi tamu. pada dasarnya Diskusi politik, netral. Yang agama, menentukan dan budaya dampaknya adalah berpindah bagaimana dari warung kita kopi ke menggunakannya. kolom Di komentar satu sisi, media teknologi sosial. komunikasi mempercepat pertukaran informasi, memperluas akses pendidikan, bahkan memperkuat solidaritas sosial. Namun di sisi lain, ia juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, hingga krisis identitas budaya. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, dari budaya Jawa sampai budaya Dayak, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya, berada di titik yang rawan jika teknologi tidak digunakan secara bijak. Apa yang terjadi jika ruang digital dipenuhi oleh ujaran kebencian, atau jika media sosial dipakai untuk menyebarkan stereotip tentang suku, agama, ras, atau kelompok tertentu? Dampaknya bisa sangat serius. Beberapa konflik sosial di Indonesia telah membuktikan betapa cepatnya informasi provokatif menyulut emosi dan memecah belah masyarakat. Sosial memberi panggung bagi siapapun untuk bersuara, baik yang menyatukan maupun yang memecah. Ini bukan hal sepele, sebab dalam masyarakat multikultural, kepercayaan dan toleransi adalah fondasi utama. Tanpa itu, kita hanya butuh satu isu viral untuk mengguncang kebersamaan. Generasi muda kini lebih akrab dengan K-pop daripada tarian daerah, lebih fasih menggunakan bahasa slang daripada media sosial ketimbang bahasa ibu mereka. Apa ini salah? Tidak sepenuhnya, tetapi ketika budaya lokal mulai ditinggalkan dan budaya asing menjadi satu-satunya panutan, kita sedang kehilangan jati diri bangsa. Teknologi membuat budaya global hadir begitu kuat dan dominan. Musik, gaya berpakaian, pola pikir, semua cepat menular. Tapi budaya lokal harus berjuang keras untuk bertahan. Inilah yang disebut dengan homogenisasi budaya atau keseragaman global yang berpotensi menggerus kekayaan budaya lokal Indonesia. Apakah semua masyarakat bisa menikmati kemajuan teknologi secara merata? Ternyata tidak. Di daerah terpencil, masih banyak warga yang belum mendapatkan jaringan internet yang layak.
Sementara itu, di kota-kota besar, kita sibuk memfilter notifikasi karena terlalu banyak informasi. Kesenjangan digital ini menciptakan jurang yang dalam antara yang melek teknologi dan yang tertinggal. Bahkan dalam konteks komunikasi digital, relasi antara pengguna aktif dan pengguna pasif seringkali bersifat eksploitatif. Yang aktif menguasai narasi, yang pasif hanya jadi konsumen informasi. Dan di dunia digital, informasi adalah kekuasaan. Ketika algoritma media sosial memicu polarisasi, ketika kelompok eksklusif memperkuat identitas sempit, ketika individu merasa lebih nyaman dalam ruang yang bergema, memperkuat pandangannya sendiri, maka yang terjadi adalah masyarakat terpecah. Inilah salah satu ancaman besar dari teknologi komunikasi dalam konteks kebangsaan. Identitas sebagai warga Indonesia perlahan tergantikan oleh identitas-identitas sempit, suku, agama, ideologi, politik. Jika tidak ditangani dengan serius, ini bukan sekedar konflik sosial, ini adalah bom waktu bagi integrasi nasional. Tapi kita tidak boleh menyerah, ada banyak langkah yang bisa kita ambil bersama. Pertama, perkuat literasi digital. Ini bukan cuma soal cara menggunakan teknologi, tapi juga memahami bagaimana informasi bekerja, cara memverifikasi fakta, dan bagaimana sikap kita di etis ruang digital. Kedua, tanamkan pendidikan multikultural sejak dini. Toleransi, saling menghormati, dan keberagaman harus menjadi nilai utama dalam sistem pendidikan kita. Ketiga, ciptakan konten lokal yang berkualitas. Bantu para kreator budaya untuk tampil, dikenal, dan diapresiasi. Budaya kita kaya, kita hanya perlu mempercaya dan berani menyuarakannya. Keempat, kebijakan publik yang adil. Pemerintah, media, dan platform digital harus bersinergi untuk menciptakan ruang komunikasi yang sehat dan inklusif. Teknologi adalah alat, ia bisa mempererat atau memisahkan, bisa memperkaya atau memisahkan nilai. Pilihan ada di tangan kita. Sebagai bangsa yang besar dan beragam, Indonesia peluang besar untuk menjadi contoh sukses masyarakat digital multikultural. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak. Jadikan komunikasi sebagai jembatan, bukan jurang pemisah. Jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Karena ketika teknologi dan budaya berjalan beriringan, kita tidak hanya jadi pengguna, tapi juga pecinta masa depan yang lebih baik.